nama saya Mutiara Sari Jambak, kelas 12 Farmasi. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Anak Kos-Kosan, yang pengarangnya itu bernama Serena Tria dan penerbitnya Pustaka Remaja. Tahun terbit novel ini 2009. Tebal halamannya berkisar 341 halaman. Saya akan mensinopsi buku ini, yaitu buku fiksi berupa novel dengan genre komedi, terinspirasi dari kisah pribadi penulis yang dibalut dengan kisah fiksi. Beberapa kejadian penting jadi adegan-adegan ikonik yang bahkan sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Buku ini berkisah tentang kehidupan anak kos dari 3 sudut pandang tokoh yang berbeda. Di novel ini ada 3 tokoh. Yang pertama Rena, Asri, dan Yana. Tokoh Rena ini adalah mahasiswa jurusan psikolog pendatang dari Jawa Timur. Tokoh ini terkenal sebagai tokoh yang punya logat medok dan suka mengeluarkan celotan-celotan yang konyol. Sedangkan Asri itu adalah seorang apoteker yang baru saja putus dari kekasihnya, salah satu tokoh yang melau, jadi salah satu tokoh yang penting dan paling sendu. Sedangkan Yana itu seorang jurnalis televisi yang sibuk meneliti karir sambil membiayai adiknya sekolah. Ketiga tokoh ini sering menghabiskan waktu bersama di kos-kosan dan selalu ada saja kejadian lucu yang terjadi di antara ketiganya. Tidak semua kisah lucu dalam buku ini diangkat dari kisah nyata, karena nyatanya buku ini adalah karya fiksi dari Serena. Kelebihan dari buku ini ialah buku komedi ini bisa menceritakan sisi menyenangkan dan seru dari kehidupan kos-kosan khas anak perkotaan. Lewat buku ini, pembaca yang hendak merantau pun diharapkan bisa mempersiapkan diri, karena kisah-kisah dalam buku ini pun terinspirasi dari kisah nyata. Karir Rena yang begitu sangat menghibur dan merupakan karakter Yana itu simbol dari feminisme masa kini, di mana seorang perempuan ikut bertanggung jawab menanggung beban keluarganya sendiri. Kekurangan buku ini sayangnya masih banyak kesalahan penulisan, pengetikan, dan juga tanda baca. Ada beberapa adegan yang sebenarnya sangat lucu, tetapi karena penulis kurang bisa menyampaikan dengan baik, adegan pun jadi terkesan biasa saja. Butuh waktu 2 kali untuk memahami apa yang dimaksud lelucuannya. Nah, itulah sinopsi dari buku novel Anak Kos-Kosan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.